Dalam hidup, kebanyakan dari kita secara nggak sadar memprogram sugesti negatif loh ke bawah sadar. Seperti Halo teman-teman pecinta afirmasi. Selamat datang kembali di Hujan Motivasi Channel. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini nih? Semoga semua berjalan dengan baik dan lancar. Dan semoga teman-teman selalu dihujani berkah penuh kesehatan, panjang umur, kekuatan, cinta, kebahagiaan, dan keberlimpahan. Amin. Senang rasanya bisa bertemu kembali dengan teman-teman. Channel Hujan Motivasi akan terus menyediakan afirmasi dan edukasi mengenai motivasi hidup dan pemberdayaan diri. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendukung dengan mensubscribe channel ini. Dalam kehidupan pada umumnya, kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Kita butuh satu sama lain dan saling berkomunikasi. Dalam sehari-hari, kita bisa mengucapkan ribuan kata. Menurut penelitian, pria mengucapkan 7.000 kata per hari, dan wanita mengucapkan 20.000 kata setiap harinya. Wah, wanita banyak banget ya. Nah, setiap kata yang diucapkan setiap harinya, secara tidak sadar itu ada kekuatannya loh, teman-teman. Dan ekstrimnya, kata-kata yang teman-teman ucapkan dan akumulasikan setiap harinya akan menjadi nasib teman-teman. Nah, saya mau bertanya nih kepada teman-teman. Dari ribuan kata yang teman-teman ucapkan setiap harinya, lebih banyak yang positifnya ataukah yang negatifnya? Oh iya juga ya mas, kayaknya masih banyak yang negatifnya deh. Umumnya teman-teman akan menjawab gitu ya, saya yakin. Saya mengerti banget, setiap orang memiliki berbagai kondisi dalam hidupnya. Dan tidak dipungkiri, secara umum itu wajar di zaman sekarang jika perkataan kita lebih banyak negatifnya. Tapi jangan jadi pembenaran ya, kita perlu perbaiki. Sebelum menjadi perkataan, perkataan tersebut berasal dari pikiran. Dan menurut penelitian, setiap harinya ada 70.000 pemikiran yang dihasilkan oleh manusia. Dan kabar buruknya, memang lebih banyak yang negatifnya, sekitar 80%-nya. Dengan mengetahui hal ini, rasanya pengen banget ya mengurangi pikiran yang negatif dan menggantinya dengan pikiran positif yang lebih banyak. Tapi gimana ya caranya mas? Tenang, caranya gampang, tapi prakteknya yang perlu latihan. Kita nggak perlu amatin pikiran kita yang jumlahnya 70.000 itu. Tapi kita cukup menyadari perasaan dan mood kita aja. Sekarang lagi gimana? Kalau rasanya nggak enak, marah-marah, takut, merasa nggak aman atau insecure, berarti pikirannya lagi negatif. Tapi kalau rasanya tenang, damai, bahagia, berarti pikiran kita lagi positif. Lebih mudah kan mengamati pikiran dengan perasaan daripada mengamati pikirannya satu persatu yang jumlahnya 70.000? Di zaman now atau zaman sekarang ini, metode menyadari perasaan ini sering disebut sebagai mindfulness atau berkesadaran penuh. Selain menyadari hal tersebut, dengan mindfulness ini, kita perlu berlatih memperbaiki pikiran dan perkataan kita sehari-hari. Salah satu cara yang paling mudah adalah dengan berafirmasi. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan soal afirmasi dari sesi sebelumnya, yaitu mengapa kita berafirmasi masih sering gagal. Terdapat 7 alasan, 2 diantaranya sudah dibahas di video sebelumnya, yaitu karena afirmasi dipraktekkan di waktu yang salah dan di kondisi yang kurang tenang. Sekarang kita akan membahas alasan ketiga. Alasan afirmasi gagal yang ketiga adalah kata pilihannya kurang tepat. Sesuai yang sempat kita bahas tadi ya, hati-hati ya dengan perkataan teman-teman. Pikiran alam bawah sadar kita tidak mengenal kata tidak atau jangan.
Jadi kalau ada kata tidak, kata jangan, kata dilarang, itu alam bawah sadar nggak tahu gitu. Mau buktinya? Coba ya teman-teman. Bagi yang sedang sempat untuk menutup mata, silahkan tutup mata teman-teman. Teman-teman, jangan bayangkan, tidak boleh membayangkan, dilarang, sangat dilarang keras untuk membayangkan seekor gajah. Jangan bayangkan gajah. Nah, buka matanya teman-teman. Gimana teman-teman? Gajahnya langsung keluar ya di pikiran teman-teman ya. Itulah alam bawah sadar, tidak bisa mengenal kata tidak. Sebaiknya, dalam afirmasi, hindari kata tidak atau jangan. Tapi kalau saya sih membebaskan teman-teman, masih mau pakai kata tersebut atau tidak juga tidak apa. Asalkan perasaan yang dihasilkan dari kata tersebut tetap positif ya. Dan yang kedua, terkait kata-kata dalam afirmasi, yaitu hindari pilihan kata destruktif atau memunculkan perasaan negatif. Ya namanya juga afirmasi positif ya. Dalam hidup, kebanyakan dari kita secara nggak sadar memprogram sugesti negatif loh ke bawah sadar. Seperti mengeluh, mempermasalahkan, menggosipkan, menyalahkan, sebuah berita dan kejadian dengan perasaan negatif, dan sebagainya. Kata-kata yang kita ucapkan itu masuk loh ke bawah sadar. Kita secara nggak sadar dalam hidup sebenarnya berafirmasi loh. Apalagi dibumbui dengan perasaan. Rasa takut, rasa kebencian. Dengan rasa seperti itu, afirmasi akan semakin efektif dan semakin membahayakan. Kurangi ya yang seperti itu ya. Kurangi informasi dan membahas hal-hal yang negatif. Karena sekali lagi, kata-kata adalah doa. Berikutnya, kita coba studi kasus ya, kalimat afirmasi yang keliru. Nah, berikut ada contoh afirmasi yang maksudnya baik, tapi kalau dilihat-lihat kata-katanya destruktif nih. Contohnya seperti ini. Aku tidak mau lagi menerima hidup yang penuh penderitaan dan kekecewaan ini. Wah, kata-katanya sih memotivasi banget ya. Bikin kamu tergerak untuk bangkit dari keterpurukan. Tapi kalau kalimat di atas ini dijadiin afirmasi, kata-katanya ada unsur destruktif ini. Kita coba benerin kata-katanya ya. Teman-teman juga boleh bantu saya di kolom komentar. Kalau menurut saya, perkataan yang tepat untuk afirmasi ini adalah aku menerima hidup ini apa adanya. Hidupku penuh kebahagiaan. Nah, itu adalah contoh afirmasi yang lebih membangkitkan perasaan positif. Gunakan kata-kata positif dalam membuat afirmasi. Nah, berikutnya adalah hal penting lainnya mengenai kata-kata dalam afirmasi. Sebaiknya, hindari kata akan dan ganti menjadi kalimat yang menyatakan bahwa hal yang kita afirmasikan sudah terjadi, walaupun kenyataannya belum terjadi. Sungguh aneh ya, tapi memang ini cara mengedukasi dan menginput data ke bawah sadar kita. Supaya bawah sadar kita mengerti afirmasi yang kita mau. Kalau kita bilang akan ke bawah sadar, berarti belum kejadian. Sehingga bawah sadar menganggapnya belum terjadi. Tapi jika afirmasi yang kita bilang ke bawah sadar bahwa ini sudah terjadi atau telah terjadi, maka bawah sadar akan menganggap data itu sudah terjadi. Berikut saya contohkan afirmasi yang belum tepat. Suatu saat aku akan menjadi kaya raya. Coba teman-teman, kalimat yang tepat apa nih? Kalau afirmasinya ingin menjadi lebih baik dan efektif. Kalau menurut saya, kata-katanya diganti menjadi seperti ini. Aku kaya raya. Atau aku berlimpah. Atau aku memiliki uang 100 juta rupiah. Aku memiliki uang 1 miliar rupiah.
Itu sangat to the point dan bawah sadar bisa menangkapnya. Tinggal teman-teman tambahkan perasaan bahagia dan syukur. Kebayang ya cara bikin kalimat afirmasi sekarang? Hindari kata tidak, hindari kata yang destruktif, dan gunakan kata sudah atau telah terjadi. Demikian yang saya sampaikan, semoga bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa mempraktekkan afirmasi dengan lebih baik lagi, dan semoga teman-teman dihujani oleh berkah kesehatan, kekayaan, dan keberlimpahan. Sampai bertemu lagi.